Setelah lumayan lama saya berada di rumah, akhirnya kita mulai perjalanan lagi. Kali ini saya akan menuju ke sebuah kota yang mungkin kota ini jarang dikunjungi oleh para pelancong. Namanya Kota Bojonegoro di Provinsi Jawa Timur. Dan perjalanan kali ini kita percayakan naik kereta api Gumarang, karena hanya kereta Gumarang lah satu-satunya angkutan umum termalam dari Jakarta menuju ke Bojonegoro. Yang menurut saya jam keberangkatan dan jam ketibaan kereta Gumarang ini tuh sangat-sangat enak ya, yaitu berangkat jam 9 malam dan sampai jam setengah 6 pagi. Ibarat kata ini kita kayak pindah tidur doang sih. Dari Jakarta, kereta Gumarang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen dan juga bisa naik dari stasiun Jatinegara. Tapi kali ini saya akan memilih naik dari stasiun Pasar Senen supaya lebih berasa vibes mudiknya. Dan oh ya, berhubung ini malam Rabu, jadi tadi saya pesan tiketnya lumayan dadakan, yaitu sekitar jam setengah 7 malam. Dan saya pesan tiket melalui aplikasi KAI Akses. Oke teman-teman, jam 20.19 akhirnya keburu juga. Udah mepet banget waktunya ini, 20 menit lagi keretanya berangkat. Oke, jadi hari ini kita akan ke Bojonegoro, sebuah tempat yang belum pernah saya kunjungin. Jadi kita akan ke Bojonegoro naik kereta api Gumarang, kereta yang sempat punya julukan digemari semua orang. Oke, kita langsung aja deh. Keretanya 20 menit lagi berangkat. Gumarang. Mana ya? Oh, Gumarang. Gumarang ya, Pak? Iya. Langsung aja kan? Ya, kasih. Wih, udah ada eskalator sekarang. Sejak kapan ini? Ya, jadi buat teman-teman yang mau naik kereta jarak jauh atau orang sih nyebutnya kereta Jawa, kalau bisa tuh datangnya lebih awal ya, 1 jam atau 2 jam sebelum keberangkatan. Jangan 2 jam deh, kelamaan, 1 jam aja. Dan kadang 1 jam juga itu kagak berasa. Di stasiun tuh 1 jam kayak gak berasa gitu, kayak sekelipetan. Mungkin karena suasananya ramai kali ya, banyak yang dilihat, jadi kayak 1 jam itu berasa cepet banget. Jadi buat teman-teman yang mau naik kereta jarak jauh, saran saya sih selambat-lambatnya datang ke stasiun itu 30 menit sebelum keberangkatan. Karena sepengalaman saya, apalagi kita naik dari stasiun keberangkatan awal, itu kereta jarang banget telatnya. Telat-telat paling cuma 1 menitan aja atau 2 menit. Dan biasanya pintu-pintu di kereta itu ditutup sekitar 1 menit sebelum kereta diberangkatkan. Jadi kalau kalian sampai telat karena menyepelekan waktu, wah itu ruginya banyak banget sih. Udah mah rugi duit, tiket hangus, rugi tenaga karena lari-larian, dan juga dapat malunya. Ditambah lagi takutnya ada yang rekam tuh dan jadi berita viral di Instagram. Jadi buat jaga-jaga mending datang lebih awal aja. Asli dah, nunggu kereta di stasiun-stasiun besar kayak stasiun Pasar Senen ini tuh sejam 2 jam bener-bener kagak berasa. Nah, ini dia kereta yang akan kita naiki di jalur 3 Gumarang tujuan Surabaya Pasar Turi. Tapi saya turun di Bojonegoro. Ini ada Bogowonto tujuan Jogja. Wih, enak banget jamnya nih. Jogja nyampe sana pagi. Oke, kita ke depan dulu deh ke lokomotifnya. Kayaknya lokomotifnya ada di depan soal. Nah, jadi kereta api Gumarang ini tujuannya ke Surabaya Pasar Turi. Dia lewat jalur utara. Dan kereta ini terdiri dari 2 kelas. Kelas eksekutif ada 5 gerbong, sama kelas bisnis ada 9 gerbong. Jadi total itu ada 14 itu belum termasuk kereta pembangkit sama kereta makan.
Jadi panjang banget kereta yang satu ini. Nah, di sebelah kanan ini gerbong eksekutif nih. Eksekutif nomor 2, eksekutif nomor 1. Ya, lokomotifnya di depan. Gak bisa kita foto lokomotif. Foto ininya dulu. Dari awal peluncurannya di tahun 2001, Kereta Api Gumarang masih setia dengan layanan kelas bisnis sampai detik ini. Dikala beberapa kereta lainnya sudah menghapus kelas bisnis seperti yang baru-baru ini ada kereta Ranggajati, Argo Cirebon, dan juga kereta Logawa. Memang sih beredar rumor bahwa kelas bisnis ini perlahan akan dihilangkan. Dan ternyata rencana penghapusan kelas bisnis ini tuh udah berlangsung sejak lama, sekitar 14 tahun yang lalu. Hal ini bisa kita buktikan dengan gelagat gerbong kereta kelas bisnis yang tidak ada upgrade sama sekali. Dikala gerbong-gerbong lainnya saat ini seperti kereta kelas eksekutif, ekonomi sedang jor-joran membuat gebrakan baru. Seperti yang viral akhir-akhir ini adalah ekonomi New Generation. Sehingga pada saat ini hanya tersisa beberapa kereta saja yang masih melayani kelas bisnis. Di antaranya yang ada di Pulau Jawa yaitu kereta Gumarang, Tegal Bahari, Mutiara Timur, dan Banyu Biru. Sedangkan yang ada di Pulau Sumatera ada kereta api Seribilah dan Sindang Marga. Oh, ini kereta makannya kayak restorasi nih. Nah, kalau mau beli makanan ntar bisa di sini di dalam. Beli air mineral harganya 4.500. Buat kalian yang mau sholat bisa sholat dulu di sini, ada musola. Tapi nggak tahu ya di kereta ini ada musola atau enggak. Harusnya sih ada. Tapi ya nggak tahu juga. Nanti kita lihat aja. Jika kereta pada umumnya hanya membawa sekitar 8-10 gerbong kereta dalam satu rangkaian, tetapi tidak untuk kereta api Gumarang. Sekali jalan, kereta ini membawa 16 gerbong kereta yang terdiri dari 1 kereta pembangkit, 5 kereta eksekutif, 1 kereta makan, dan 9 kereta bisnis. Jadi jika ditotal, panjang kereta ini bisa mencapai 300 meter lebih atau setara dengan 3 kali panjangnya lapangan bola. Selain kereta api Gumarang, juga ada kereta api Kertajaya yang memiliki 16 gerbong kereta, serta juga ada kereta api Tegal Bahari yang memiliki panjang 16 gerbong kereta. Nah, kalau nggak salah, kereta api Tegal Bahari itu dia pakai rangkaian kereta api Gumarang. Jadi setibanya kereta api Gumarang di Jakarta, di pagi harinya rangkaian KA Gumarang dipakai buat KA Tegal Bahari menuju ke Tegal. Enaknya naik kereta kelas bisnis ini tuh adalah kita nggak usah khawatir dapat kursi mundur. Serta enaknya lagi, kalau kita naiknya bareng teman-teman atau bareng keluarga, si kursinya ini bisa buat berhadap-hadapan. Dan kalau nggak salah ada 4 kursi di kereta kelas bisnis yang udah nggak dijual lagi, yaitu kursi nomor 16 AB dan 2 CD. Karena ruang legroomnya atau ruang kakinya terlalu mepet ke tembok toilet. Dan seperti biasa di kereta ini sekarang sudah dilengkapi dengan WC yang bersih. Dan yang saya suka dari naik kereta api itu adalah WC-nya bisa buat buang air besar. Jadi kita gak was-was nih kalau mau ngopi atau makan yang aneh-aneh karena toiletnya bisa buat berak. Ini 8 kilo berarti. Mau sewa selimut bisa tuh sama abangnya. Sewa selimut, sewa bantal 10.000 sampai tempat tujuan. Untuk fasilitasnya nih ada stop kontak, bisa buat ngecas ini. Untuk AC nggak terlalu dingin sih, tapi ini pas lah buat malam, nggak dingin-dingin banget. Untuk kursinya lumayan miring. Ya, tepat jam 20.40 tepat waktu. Ini kereta api Gumarang udah diberangkatin dari stasiun Pasar Senen. Penumpangnya sepi sih, nggak terlalu rame. Tadi saya ngecek di aplikasi KAI Akses juga penumpangnya nggak rame. Yang rame itu di gerbong yang pertama sampai pertengahan rame, bisnis 1 rame. Nah yang sepi ini bisnis 9 karena paling belakang jadi sepi. Perjalanan dari Jakarta menuju Bojonegoro bersama kereta api Gumarang akan memakan waktu 8 jam 51 menit dengan total jarak sekitar 620 km. Dan diestimasikan kereta api Gumarang akan tiba di stasiun Bojonegoro pada pukul 5:30 pagi.
asli mentul-mentul gitu. Walaupun kayaknya ini belum suspensi udara rodanya, tapi mentul-mentul gitu. Nggak tahu nanti kalau digeber kecepatan tinggi nih suspensinya kayak gimana, kita lihat aja. Tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh waktu 10 jam 21 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Yes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good evening, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia. Jam 20.52 kereta api Gumarang berhenti di stasiun Jatinegara. Saking panjangnya nih kereta sampai kagak muat peronnya, dan lumayan banyak yang naik dari Jatinegara. Dalam perjalanan kali ini kita tidak mendapatkan servis makan ataupun snack. Jadi buat teman-teman yang lapar bisa pesan makanan lewat aplikasi KAI Akses, atau bisa jalan ke ruangan kereta makan. Atau kalau kalian yang lagi hemat bisa bungkus makanan dari luar, karena harga makanan di kereta ini lumayan mahal. Dan ini tuh nggak ada ininya, dia nggak ada mode tidurnya. Jadi nih lampu bakal nyala terus sampai nanti tiba di Surabaya Pasar Turi. Untuk kursinya longgar, untuk kelas bisnis ini emang longgar sih. Buat tinggi badan 180 lebih masih aman lah. Sama itu juga lega. Saya lihat sih lega semua tadi untuk legroomnya. Berhenti di Bekasi jam 21.13. Jika dilihat dari luar, kereta ini memiliki train mark E, yang itu artinya kereta ini dapat melaju hingga kecepatan sekitar 100 atau 110 km per jam gitu, agak lupa saya. Begitu juga dengan kelas eksekutifnya memiliki train mark E. Jadi jangan harap kalian naik kereta ini bisa dikebut dengan kecepatan 120 km per jam. Sebenarnya bisa aja sih, cuma resikonya besar dan pastinya masinisnya bakal kena SP. Pertama kali kayak oh yang diantar ke rumah ya, yang diantar ke rumah. Yang keduanya kan udah berangkat sendiri, jemput pastinya. Buat kalian yang males jalan ke kereta makan, tenang aja, karena setiap beberapa menit sekali itu bakalan ada si masnya yang berkeliling menjajakan dagangan dari kereta makan. Dan kebetulan banget si masnya lewat, jadi saya pengen beli minuman yang selalu saya beli ketika naik kereta api, yaitu coklat panas. Untuk coklat panas ini harganya kisaran Rp13.000. 13.000. Harga makanan di kereta itu mirip kayak harga makanan minuman di kapal pelni. Harganya agak mahal. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya, di kereta itu ada wifi gak sih? Nah, khusus kereta Gumarang ini kayaknya nggak ada wifi-nya. Tapi untuk kereta-kereta kelas Wahid atau kelas tinggi itu biasanya ada wifi-nya, teman-teman. Ini kita coba cari wifi. Nah kan, di sini nggak ada wifi-nya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jatibarang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jatibarang Station. If you end your trip at Jatibarang Station, please prepare yourself and check your belongings.
Jam 23.09 kita udah tiba di stasiun Jatibarang dan abis hujan di sini. Syahdu banget. Dan Jatibarang ini udah masuk Kabupaten Indramayu. Letaknya sekitar 12 kilo dari kota Indramayu. Lumayan banyak kereta yang berhenti di sini, tapi kereta-kereta ekonomi bisnis gitu. Kalau eksekutif juga eksekutif yang campuran yang berhenti di sini. Jarang banget kereta argo atau yang kereta full eksekutif berhenti di stasiun Jatibarang. Jadi orang-orang Indramayu Jatibarang kalau mau naik kereta argo turunnya di Cirebon. Nih di Jatibarang, oh Jayabaya. Oh Jayabaya. Udah rangkaian baru dia. Gokil. Di pertengahan antara Jatibarang dengan Cirebon, saya pun menuju ke kereta makan untuk melaksanakan sholat Isya. Kabarnya sih di kereta Gumarang ini sudah tersedia fasilitas musola yang letaknya itu berada di kereta makan. Karena saya berada di bisnis 9, jadi jalan menuju ke kereta makannya lumayan jauh. Dan panjang satu gerbong kereta ini itu hampir 21 meter. Ya kita hitunglah 20 meter lah. 20 meter dikalikan 9, berarti saya berjalan kaki sekitar 200 meter. Sebenarnya sih jalannya itu gak capek. Yang capek itu adalah buka tutup pintunya karena lumayan berat. Sambungannya kering. Syahdu banget. Gerbong 1. Akhirnya musola air. Udah musolanya. Tapi wudhunya di mana ya? Musolanya gede. Gede banget. Nah ini kereta kelas eksekutif teman-teman, eksekutif lama. Jadi kita wudhunya di toilet, disediain sendal. Nah buat yang perempuan itu disediain juga ada mukena. Ada mukena satu doang tapi. Oke teman-teman, ini jam 23.46. Kereta api Gumarang udah sampai di stasiun Cirebon Kejaksan. Harusnya sih berangkat jam 23.41. Biasanya banyak yang turun di sini buat ngerokok karena berhenti di sini lumayan lama, sekitar normalnya sih kalau Gumarang 7 menit langsung berangkat. Stasiun Surabaya Pasarku. Aduh, pengen ke depan kayak nggak keburu nih. Jawa Timur kereta api Gumarang, persiapan perjalanan silakan. Nah ini air diisi di sini, air toilet. Biasanya kereta-kereta berhenti di Cirebon sih, cuma Cirebon kan ada dua, ada yang berhenti di Kejaksaan, ada yang berhenti di Perujakan. Gelap coy. Ayo naik, udah mau berangkat. Tinggal lagi. Berangkat dari stasiun Cirebon, tiba-tiba perut terasa lapar. Berhubung pas banget lewatin kereta makan, akhirnya saya terpincut buat beli makan malam. Di sini saya membeli nasi goreng bakso seharga Rp35.000 dan beli aqua 600 ml seharga Rp8.000. Totalnya Rp43.000. Jadi untuk makanan-makanan di kereta Gumarang ini tuh makanan frozen food ya, alias makanan yang diangetin. Untuk makanan yang dimasak langsung di kereta itu biasanya ada di kereta unggulan kayak Argo Bromo Anggrek dan kawan-kawannya. Bakso.
Ya teman-teman, di jam 00.11 udah di kursi lagi nomor 15D dan berhubung di depan sepi, jadi bisa dibalikin kursinya nih. Biar bisa tidur. Oh ya, untuk ini menurut saya dengan harga 35.000 gak sesuai dengan rasanya sih. Untuk dari segi desainnya UMKM banget sih, kotak-kotak gitu. Oke teman-teman, kayaknya saya mau tidur. Ini pemberhentian berikutnya stasiun Tegal. Nanti berhenti lama lagi di Semarang. Saya mau tidur. Lumayan nih, dapat 5 jam tidur sampai Bojonegoro. Dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Bagi penumpang yang genap, Oke teman-teman, sekarang udah jam 4.43. Alhamdulillah kagak kesiangan. Kesiangan berapa ini? Bisa kelewatan sampai Surabaya nanti. Kita udah berada di daerah mana nih? Telu. Oh, udah masuk daerah Blora. Jadi Blora. Oh, bentar lagi perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur nih. Mantap. Untuk keretanya ternyata kelas bisnis, kalau buat tidur belum tentu nyaman. Harus nyari posisi yang enak gitu buat tidur. Untuk AC gak terlalu dingin, alhamdulillah. Terus saya gak pakai jaket. Ya, kita udah sampai di stasiun Cepu. Wah, enak banget pagi-pagi gini. Jam 4.58. Nih udah di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Jawa Tengah Jawa Timur, sorry. Mantap banget. Pakai C1 0407 di Bedug Semarang Poncol. Oh, Blora Jaya. Kapan-kapan nyoba kereta ini, kayaknya asik, jarak pendek. Nah, di stasiun Cepu di pagi hari sudah ramai teman-teman. Banyak yang mau naik kereta Blora Jaya ke arah Semarang Poncol. Itu ibarat kata kereta lokalan sih sebenarnya, Blora Jaya. Ya oke teman-teman, karena sebentar lagi keretanya udah mau tiba di stasiun Bojonegoro. Jadi kalau menurut saya dengan harga Rp350.000 dari Jakarta ke Bojonegoro dengan waktu tempuh 9 jam, menurut saya sih recommended dan worth it lah ya. Dan harganya juga masih masuk akal. Sebenarnya yang paling ngejual dari kereta ini tuh adalah jam keberangkatan dan jam ketibaannya yang nyantai banget dan cocok buat kalian para PJKA atau pergi Jumat kembali Ahad. Karena berangkat dari Jakartanya malam, nyantai gak terburu-buru dan tiba di Jawa Timurnya pagi. Kemudian menurut saya untuk kereta kelas bisnis ini tuh ada plus dan minusnya juga ya. Plusnya itu karena jarak antar kursinya yang sangat longgar, sehingga bagi kalian yang berbadan tinggi nggak usah khawatir kaki mentok kalau naik di kereta kelas bisnis ini.
Sedangkan minusnya kereta kelas bisnis ini tuh menurut saya kalau buat istirahat ya. Misalnya kalian naik kereta ini tujuannya buat istirahat nih, tidur, supaya besok pagi tuh bisa full aktivitas harian. Nah itu kalau kata saya sih kurang rekomen, karena yang saya rasakan ketika naik di kelas bisnis ini tuh kursinya kurang nyaman buat tidur. Agak kurang nyaman sih. Bahkan saya berkali-kali nyari posisi tidur yang pas di kereta kelas bisnis, padahal penumpangnya kosong. Nggak kebayang kalau penumpangnya rame gimana. Jadi kalau buat istirahat mending naik kereta eksekutif aja dah. Dia kursinya masing-masing dan bisa disetel juga maju mundur ke belakang gitu, dan lekukan kursinya banyak sehingga bisa menopang seluruh tubuh kita dengan nyaman. Oke teman-teman, jadi kata abangnya tadi kalau mau turun Bojonegoro kita harus geser ke bisnis 6. Kayaknya di belakang tuh nggak dapat peron. Ini lumayan berat nih bukannya. Ini udah pada turun penumpangnya. Bisnis. Bojonegoro. Bagi Anda yang Bojonegoro. akan naik di stasiun Bojonegoro, persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Yuk kita jalan ke depan lagi. Tadi pas pindah jalur goyang-goyang, resep banget lihat ya. Nah, kan? Resep banget lihat ya. Satisfying banget. Bojonegoro. Akhirnya saya ke Bojonegoro juga. Pertama kali kesini. Akhirnya setelah hampir 9 jam perjalanan sampai juga di Bojonegoro. Telat 6 menit sih jatuhnya. Selamat pagi dan selamat datang kepada para penumpang kereta api Kumarang. Wih, Telah sampai di stasiun Bojonegoro. Ada juga yang naik dari sini. Kumarang yang mengakhiri perjalanan stasiun Bojonegoro. Siap berangkat dari jalur 2, siap berangkat dari jalur 2 kereta api Kumarang dengan tujuan akhir stasiun sudah berada saat ini. Jalur 2 siap berangkat. Nah, tadi saya di situ tuh. Ya. Ya, akhirnya Bojonegoro. Saya juga nggak tahu mau ngapain di sini. Kita lihat aja. Jakarta 620 kilo, Surabaya 105 kilo. Oh ya, saya mau sholat dulu deh. Musola di mana? Oh, di situ musola. Kita sholat dulu baru lanjut. Oke, teman-teman, habis sholat, habis dari toilet, kita langsung aja ke luar. Kita lihat ada apa aja di Bojonegoro nih. Saya juga nggak tahu sini mau ngapain. Dan ini tuh dejavu. Kayak saya waktu itu naik kereta api Tawang Jaya dari Pasar Senen ke Kendal. Weleri apa Kendal? Weleri. Nyampenya jam segini juga waktu itu. Dan nggak tahu juga habis dari sini mau kemana lagi. Karena belum pesan tiket. Jadi ya udah ngalir aja dah. Yang penting jalan dulu. Sini banyak cas-casan. Enak sih tempat duduknya, empuk. Kelihatan empuk. Surabaya bis. Mana stasiunnya nih? Bingung banget nih nyarinya. Oh, ini Surabaya anjir.
Udahlah, kita lanjut keluar aja. Kita cari-cari dan kita lihat suasana pagi hari di stasiun Bojonegoro. Ya, seperti ini teman-teman. Banyak bapak-bapak lagi duduk menikmati pagi. Kita coba ke sini aja deh. Ini ada Bank BSI. Ini parkiran nih. Ya, normal lah ya parkir mah. Iya, jalan aja. Oke, kita jalan kaki aja teman-teman ke arah alun-alun sih di sono. Sekitar 2,7 kilo lah alun-alun. Katanya sih di sekitar sini tuh ada rental motor kalau di Google Map. Cuma nggak tahu itu ada apa nggak rental motornya. Nih, Bojonegoro tuh di dalam ada roti, ada CFC, ada travel juga nih. Nih ada street food juga. Ini ada halte nih. Nggak tahu halte bisa apa ini. Oh, itu loketnya di situ, di dalam sini loketnya. Ini enak banget loh suasana pagi di sini. Walaupun udah jam 6 tapi belum rame. Slow living banget. Nggak kayak di Depok. Di Depok jam segini udah macet pastinya. Untuk trotoarnya juga enak buat jalan kaki. Kayaknya semalam habis hujan juga di sini. Wah, di sini ada bebek dan ayam kampung Mas Budi. Jajan-jajan kayak gini nih, mantep nih. Serabi coy. Berapaan, Bu? Gimana? Berapa? 5.000. Boleh deh. Ya, tapi antri. Iya, nggak apa-apa. Iya. Di Komupok ini. Serabi. Wih. Jadi ini tuh manis dah. Ininya manis. Terus gurih, enak sih. Ini enak kok, rasa coklat nih. Ada manisnya nih, kayak manisnya nih. Manisnya nih. Jadi jalan yang ada di depan stasiun Bojonegoro ini tuh adalah jalan lintas dari Blora, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan sampai dengan Surabaya. Maka tak heran jika di jalan raya ini banyak bis-bis lokalan yang melintas. Oke teman-teman, demikian dulu video kali ini. Dan kita lanjut ke cerita video berikutnya, tersesat di kota Bojonegoro. Jadi kita akan keliling di kota Bojonegoro sambil cari-cari penginapan dan menunggu waktu check-in penginapan yang biasanya itu check-in penginapan jam 12 siang. Sedangkan sekarang masih jam 6 pagi. Kira-kira enaknya kemana ya? Ya udah, tonton aja video berikutnya. Untuk link video berikutnya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih banyak udah menonton dan sampai jumpa.